2. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ada gambar seorang atlet yang sedang berlari, yaitu di bawahnya gambar kecepatan seorang pelari. A. Apa perbedaan kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat? Kelajuan merupakan besaran yang tidak bergantung arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Kelajuan termasuk besaran skalar yang hanya nilainya selalu positif. Alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer, sedangkan kecepatan merupakan besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Untuk gerak dalam satu dimensi, arah kecepatan dapat dinyatakan dengan tanda positif dan negatif. Alat untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Kecepatan sesaat adalah kelajuan sesaat beserta dengan arah geraknya. B. Apa perbedaan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai bagi hasil antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya, baik jarak tempuh maupun waktu. Keduanya merupakan besaran skalar. Oleh karena itu, kelajuan rata-rata yang diperoleh dalam operasi pembagian antara keduanya juga termasuk besaran skalar. Sebagai bagian skalar, kelajuan rata-rata tidak bergantung pada arah, sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai bagi hasil antara perpindahan dengan selang waktunya. Perpindahan merupakan besaran vektor dan selang waktu merupakan besaran skalar, sehingga kecepatan rata-rata termasuk besaran vektor. Kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor, sehingga harus dinyatakan dengan arah dan nilai. C. Mengukur kelajuan dengan ticker timer, yaitu pada gambar pertama itu ada gambar ticker timer, yang tulisan bawahnya ada gambar ticker timer, terus ada gambar titik-titik itu. Nah, titik-titik itu adalah gambar tetesan oli pada ticker timer. Cara kerja ticker timer adalah sebagai berikut. Pada ujung bilah getar dipasang sebuah ujung runcing. Ala ujung runcing tegak lurus dengan bilah. Di bawah ujung runcing diletakkan sehelai kertas karbon yang berbentuk lingkaran. Jika bilah bergetar, ujung runcing melakukan ketikan pada kertas karbon. Ketikan menimbulkan titik hitam di bawah karbon. Di bawah karbon dipasang pita kertas yang disebut pita ketik. Pita ketik dapat bergeser pada sebuah alur menurut arah memanjangnya. Jika pewaktu ketik dijalankan pada pita ketik ditempelkan pada benda yang sedang bergerak, di atas pita ketik akan didapatkan tanda titik-titik dengan jarak tertentu. Jarak antara titik-titik itu bergantung pada cepat atau lambatnya gerak benda. Jarak antara dua titik yang berdekatan disebut satu ketikan. Kita siap menggunakan ticker timer untuk menghitung kelajuan rata-rata pita ketik. Untuk dapat menghitung satu ketikan, jarak satu ketikan pada pita pun dapat diukur dengan mistar. Ini berarti suatu metode untuk mengukur jarak yang ditempuh pita dalam suatu selang waktu tertentu, dan selanjutnya dapat menghitung kelajuan rata-rata pita selama selang waktu tersebut. Semakin panjang jarak antara tanda titik-titik menunjukkan bahwa pita sedang bergerak dengan suatu kelajuan yang lebih cepat. Jika pita ditarik melalui ticker timer oleh suatu benda yang bergerak, kelajuan pita sama dengan kelajuan benda. Rumus kecepatan sesaat V sama dengan limit delta T 0 delta X per delta T, atau V sama dengan delta X per delta T untuk delta T sangat kecil. Rumus kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata sama dengan total jarak tempuh per waktu. Rumus kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. V sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. D. Grafik kecepatan dan kelajuan. Grafik hubungan jarak terhadap waktu, yaitu grafik S terhadap T. Ini ada satu gambar, yaitu tentang kecepatan. Nanti ada kecepatan yang makin bertambah dan kecepatan yang makin berkurang. Lalu grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, grafik yaitu V terhadap T. Itu di sini ada grafik kecepatan yang konstan sama kecepatan yang turun gitu.